Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naizira Putri dengan NIM 24052054. Saya akan membahas mengenai gender dan politik. Gender dalam politik artinya membahas bagaimana peran laki-laki dan perempuan dalam dunia politik. Seperti siapa yang bisa menjadi pemimpin, siapa yang ikut membuat keputusan, dan bagaimana kebijakan dibuat agar adil untuk semua. Gender bukan cuma soal jenis kelamin saja, tapi juga bagaimana masyarakat memberikan peran yang berbeda untuk laki-laki dan perempuan. Nah, dalam politik bisa kita lihat dari siapa yang lebih banyak duduk di kursi DPR, apakah perempuan punya kesempatan yang sama untuk jadi pemimpin, dan apakah kebijakan yang dibuat mempertimbangkan kebutuhan perempuan dan laki-laki secara adil gitu. Terus, mengapa sih gender ini penting dalam politik? Alasan yang pertama, yaitu menjamin keadilan dan kesetaraan. Nah, jika hanya laki-laki yang mendominasi politik, maka suara perempuan tidak terwakili dengan baik. Semua warga negara berhak ikut menentukan arah kebijakan, termasuk perempuan. Alasan yang kedua, menciptakan kebijakan yang lebih adil. Perempuan punya pengalaman hidup yang berbeda dari laki-laki. Misalnya dalam hal perempuan lebih rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Perempuan juga mengalami masalah spesifik seperti kesehatan ibu dan anak, dan masih banyak yang lainnya. Nah, kalau perempuan terlibat dalam politik, maka masalah-masalah ini bisa masuk dalam agenda kebijakan publik. Alasan yang ketiga, yaitu meningkatkan kualitas demokrasi. Nah, demokrasi kan adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kalau separuh atau yaitu perempuan tidak ikut dalam proses politik, maka demokrasi jadi pincang. Adapun contohnya atau implementasinya bisa kita lihat dalam politik Indonesia. Yang pertama, mengenai keterwakilan perempuan di parlemen masih rendah. Nah, Undang-Undang Pemilu di Indonesia menetapkan bahwa partai politik harus mencalonkan minimal 30% perempuan dalam daftar calon anggota legislatif. Namun, dalam praktiknya, banyak perempuan ditempatkan di urutan belakang daftar calon yang peluang terpilihnya kecil. Dalam hasil pemilu 2024, jumlah perempuan yang terpilih sebagai anggota DPR masih belum mencapai 30%. Artinya, masih kurang dari harapan. Nah, ini akan berdampak yaitu seperti suara dan kepentingan perempuan kurang terwakili dalam pengambilan keputusan politik nasional. Yang kedua, perempuan yang menjadi tokoh politik. Beberapa perempuan berhasil menembus batas dan menjadi tokoh penting di politik Indonesia. Bisa kita lihat contoh-contohnya dalam sistem politik kita dalam pemerintahan Indonesia, yaitu ada Puan Maharani, yaitu menjabat sebagai Ketua DPR RI. Nah, perempuan pertama yang memimpin lembaga legislatif tertinggi di Indonesia. Ada juga Khofifah Indar Parawansa, yaitu sebagai Gubernur Jawa Barat. Nah, dikenal aktif memperjuangkan isu-isu perempuan dan anak. Ada juga Tri Risma Raharani, yaitu biasa dipanggil Risma. Nah, beliau yaitu sebagai Menteri Sosial RI. Sebelumnya juga menjadi Wali Kota Surabaya. Namun, keberhasilan mereka masih merupakan pengecualian, bukan cerminan dari kesetaraan yang merata. Sebagian besar perempuan di Indonesia masih menghadapi hambatan budaya patriarki, laki-laki dianggap lebih pantas jadi pemimpin, diskriminasi dalam partai politik, kurangnya dukungan finansial untuk kampanye, dan masih banyak lagi hal lainnya. Yang ketiga, kebijakan pro-gender. Indonesia mulai menerapkan kebijakan yang memperhatikan isu-isu perempuan, di antara lain Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yaitu Undang-Undang TPKS. Nah, undang-undang ini disahkan pada 2022 dan mulai diterapkan lebih luas pada 2024.
memberikan perlindungan hukum kepada korban kekerasan seksual, dan mendorong aparat penegak hukum untuk berpihak kepada korban. Selanjutnya ada program Pengarusutamaan Gender atau PUG. Dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu KPPPA, bertujuan memastikan semua kebijakan dan program pemerintah memperhatikan kesetaraan gender. Adapun tantangannya yang dialami seperti banyak aparat hukum dan birokrat yang belum memahami cara menerapkan kebijakan ini dengan benar. Masih ada pandangan bias terhadap perempuan korban kekerasan. Mungkin pada kesempatan kali ini cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.